guys, kali ini session kita tentang aura. Engkau tahu setiap manusia mempunyai auranya masing-masing. Apakah aura? Aura itu adalah pancaran energi tubuh, ya. Jadi ini setiap orang memilikinya. Aura itu mempunyai bermacam-macam warna. Biasanya ada warna aura dasar. Kemudian aura itu juga bisa berubah seiring dengan kondisi psikologis seseorang. Aura dasar setiap orang itu mencerminkan watak biasanya. Jadi bisa dilihat ya. Nah, aura itu bermacam-macam, ada yang hijau, kuning, merah, biru, biru, ungu, abu-abu ada, yang hitam juga ada, yang keemasan ada, yang pelangi ada. Nah, biasanya orang-orang yang mempunyai orang-orang khusus memiliki aura yang memang berbeda dari kebanyakan orang. Dan ini memang sangat jarang ya. Seperti Mak Paica ini, jika engkau bisa melihat auranya Mak itu aura dasarnya hijau ya. Tapi kalau misalkan lagi jengkel ya, mendadak ada kemerah-merahan. Kalau lagi mikir mikir duit misalkan, tiba-tiba jadi kuning agak gelap begitu, kuning sekali. Nah, beda lagi kalau lagi banyak duit, orang itu auranya kuning tapi cerah ya. Tapi ini aura yang berubah sesuai dengan kondisi psikologis seseorang. Seperti ketika sedang jatuh cinta, auranya memang pink ya. Jadi kenapa banyak sekali icon-icon love itu yang berwarna pink, itu menunjukkan orang yang sedang jatuh cinta. Begitupun juga aura manusia, ketika dia beraura pink, jika dia bukan aura dasar, dia sedang jatuh cinta. Jika aura dasarnya adalah pink, orangnya biasanya penyayang ya. Dia suka dengan orang yang manja. Laki-laki misalkan ketika auranya dia pink, nah ini biasanya suka wanita yang manja, suka memanjakan, suka menyayangi begitu ya. Ke anak-anak dia juga sayang. Ini orang-orang yang beraura pink. Terus aura kuning itu biasanya orangnya ceria ya. Ini aura dasar ya. Orangnya ceria, kreatif kayak gitu. Pandai menyenangkan teman-teman sekitarnya, pandai melawak, biasanya begitu. Kalau biru ini biru biasanya orangnya cenderung serius ya, orangnya serius, orangnya tegas. Kalau birunya tua biasanya dia ini egonya tinggi. Kalau birunya muda dia sedang dihadapkan pada sebuah pilihan atau sedang ragu-ragu seperti itu. Kemudian warna aura hijau itu biasanya aura orang-orang yang senang mengayomi ya. Dia biasanya berprofesi pangmomo, dokter, dokter itu banyak yang beraura hijau. Aura hijau itu mempunyai kekuatan penyembuh alami ya. Jadi walaupun tanpa mantra khusus, biasanya dia bisa menyembuhkan orang. Nah, karena sudah alami pembawaan dari getaran energinya, bahwa dia seorang penyembuh ya. Hijau. Orang yang beraura hijau ini, kalau hijaunya tua dia egonya tinggi, suka berbicara yang dilebih-lebihkan biasanya gitu, ditambah-tambahi lah ngomong kayak gitu. Kemudian kalau aura hijaunya muda, sama kalau aura dasar kemudian memudar, ini biasanya dia sedang mengalami situasi yang banyak keraguan-raguan, entah sedang overthinking atau apa ya. Hijau biasanya seorang pamong, ahli medis seperti itu. Kemudian jika auranya ungu ini disebut indigo guys.
warna indigo di spiritual barat sana munculnya ya, sekitar tahun 50-an, 1950-an. Dikenal warna ungu ini ternyata dia memiliki indera keenam yang lebih, kayak gitu. Auranya ungu sehingga disebut indigo. Jadi orang indigo ini adalah orang dengan aura ungu. Jadi tidak semua orang yang punya indera keenam ini punya aura ungu. Kalau yang ungu ini mungkin memang bawaan, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan aura-aura lain itu juga sama, gitu loh. Cuman tidak disebut indigo karena indigo ini warna, dan biasanya memang seperti itu. Dia bisa melihat dimensi lain. Biasanya yang bisa dilihat oleh orang-orang indigo ini dimensi yang terdekat dengan dia, dimensinya jin, yang terdekat dengan kita ya, manusia. Kemudian ya dimensi sekitar yang paling dekat dengan kita. Untuk menuju dimensi yang lebih tinggi, tetap sama dengan orang yang lain, dia harus belajar untuk masuk ke frekuensi yang lebih tinggi, dan itu dibutuhkan proses sama dengan yang lain, ya. Jadi walaupun tidak indigo, banyak yang bisa melihat dimensi lain, bahkan yang lebih tinggi dari indigo, ya. Makanya sering sekali terdengar anak indigo itu ketempelan. Sebenarnya bukan ketempelan, tapi indigo itu lebih sering karena dia ini auranya terlihat oleh bangsa-bangsa, misalkan bangsa jin. Dia melihat orang itu auranya ungu, mereka melihat aura kita ya. Jadi yang indigo ini kelihatan ungu. Dia seperti ingin mendekat untuk menunjukkan eksistensinya, sebenarnya seperti itu. Kadang ada yang ingin dia sampaikan kepada seseorang. Jadi dia harus melewati si anak indigo ini tadi, agar si anak indigo tadi itu bisa diajak komunikasi gitu ya. Jadi kesannya seperti ketempelan, sebenarnya ya bukan begitu. Kalau masa ketempelan, semua orang ketempelan. Semua orang itu, tubuh kita itu seperti alam semesta, guys. Apa-apa no, jin di dalam diri kita, malaikat di dalam diri kita, setan iblis semuanya di dalam diri kita. Jadi kita tidak usah keluar, di dalam diri ini lebih luar biasa, ya begitu. Lalu aura merah ini biasanya pemberani orangnya, ya, tipe seorang pemimpin. Orangnya biasanya penuh semangat, penuh vitalitas ya. Cuman memang identiknya aura merah ini kadang orangnya memang emosional, memang begitu. Kalau marah menggilani, medeni kayak gitu, itu memang begitu. Tapi lebih aura merah ini kita lebih ambil positifnya, bahwa dia adalah seorang bakat menjadi seorang pemimpin yang berani. Dia pemberani ya, bisa diandalkan seperti itu, tanggung jawab, tegas dan sebagainya. Setiap orang itu mempunyai titik kuat, titik lemah, itu sudah sebagai keseimbangan semesta, sudah bawaan ya. Jadi hal seperti itu tidak perlu kita bikin perdebatan lah ya, baik buruk dan sebagainya. Tidak perlu. Positif negatif itu ya negatif ya positif. Sebenarnya seperti itu saja. Lalu aura? Belajar melihat aura ya. Cara melihat aura biasanya kalau pemula bisa ini ya, di background yang putih seperti ini ya, yang terang putih. Ini kalau kita fokus pada satu titik, misalkan fokus di sini. Nah, ini akan muncul warna-warna lain di situ. Itu butuh latihan, guys. Kamu bisa juga melakukannya. Kemudian bercermin di kaca ya, sama fokusnya pada satu titik ya, di antara dua alis. Terus di situ nanti akan keluar warna aura dasar terutama. Tapi kalau engkau tidak siap melihat aura di depan cermin, karena yang muncul nanti akan macam-macam ya, wajah buruk kita ya, semuanya diri kita sendiri sih.
banyak hal yang kau lihat nantinya. Ya mungkin dibutuhkan pendamping ya, pendamping. Engkau mungkin butuh guru spiritual atau ya ada yang mendampingi lah biar tidak kaget ya, mungkin begitu. Kecuali ya kamu yang berani, it's okay, nggak masalah, seperti itu. Kemudian cara melihat aura lagi, Mae tidak mau mengatakan bahwa itu sebuah cara ya, karena itu sepertinya efek. Untukmu yang banyak melakukan tirakat melean ya, jarang tidur malam atau mungkin sengaja tirakat hari-hari tertentu yang intinya memang tidak tidur, mengurangi makan kayak gitu juga, itu otomatis itu bisa terlihat, bisa terlihat. Orang-orang yang cakranya sudah hidup semua juga bisa melihat aura ya. Jadi melihat aura itu sebenarnya efek ya, terutama kalau pada keilmuan Jawa. Jadi orang Jawa ini tirakat mutlak yang harus dilakukan adalah melean ya, tidak tidur. Kalau puasa hanya cukup mengurangi makan, tidak makan sama sekali, tidak makan, tidak minum gitu, enggak. Ya ada yang seperti itu. Cuman yang paling utama adalah melek. Nah, ini paling wajib. Makanya biasanya seseorang yang mendalami ilmu spiritual ataupun supranatural, biasanya tahap pertama itu disuruh melean 3 hari 3 malam. Biasanya begitu. Nah, sebenarnya tujuannya kalau menurutku ya, kalau menurut Mae itu untuk menyamakan frekuensi saja. Menyamakan frekuensi dengan alam-alam di sekitarnya ya. Sehingga nanti semuanya akan terlihat seperti itu. Bahkan semakin lama, semakin diasah, akan terdengar tumbuh-tumbuhan yang bersuara, ya apapun itu, seolah-olah berbicara, seolah-olah engkau mendengarnya. Ada yang pada tahap halusinasi, itu bisa disebut halu. Tapi menurutku halu itu memang harus dilewati. Halu itu adalah bagian dari proses spiritual, guys. Tanpa halusinasi, engkau tidak akan bisa melewati tahap selanjutnya gitu. Jadi kalau engkau dikatakan engkau halu, nggak usah tersinggung, nggak usah marah ya, biarkan itu pada prosesnya, biarkan itu. Kemudian kau melihat orang yang mungkin bicaranya aduh ini nggak bisa, ini nggak masuk akal ya, kita harus menghormati itu karena itu memang proses masing-masing orang yang berbeda ya. Lalu apa, aura tadi sudah tahu ya, tadi sudah dijelaskan Mae bagaimana cara melihatnya. Oh ya, tadi itu ke tirakat yang otomatis akan bisa melihat aura ya. Mae sendiri juga seperti itu dulunya, melewati tirakat, melewati melean ya, puasa juga, semuanya juga. Mae itu cukup berat lakonnya cah ya. Umpama kon baleni neh saiki ya wis mau ya. Sekarang Mae fokus menjadi seorang pamomong. Banyak anak-anak di sini, anak-anak didik, anak-anak angkat, anak-anak kandung yang sekandang, Mae sudah pernah bilang ya. Jadi tinggal menikmati hari, bermanfaat semaksimal mungkin bagi lingkungan ya, bagi diri sendiri terutama, kemudian bagi lingkungan ya, semuanya biar Mae membiarkan berjalan sesuai dengan prosedur semesta ya. Oke, itu dulu. Mae kayaknya lelah ini bicara, suaranya serak, mau tutup dulu ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, kita menuju konten-konten selanjutnya nanti. Terima kasih, bye-bye.